Halo guys, Kita mau ke Bandung, company visit. Tugas Indonesia. So, jadi kalian yang penasaran perjalanan kita, ikutin terus. Let's go. Oke guys, jadi sekarang kita udah di mobil, kita isi bensin dulu, abis itu kita jalan lanjut ke Bandung. Let's go. Yang lain pada UTS, kita kemana? Bandung. Empty streets, but I kept searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Empty streets, but I kept searching for your trace in the dark. Oke guys, sekarang kita di KM 57, kita istirahat dulu dan ke toilet dulu sama beli makan-makan. Oke, stay tune. Makan, buat. Video kan? Oke guys, kita udah selesai istirahat. KM 57. Sekarang kita lanjut lagi OTW-nya. Oke. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. Hey little lady, said you feel the same, but I don't believe a word you say. Cause I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you, I just wanna
Oke guys, kita sudah sampai di PT-nya. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Oke guys, jadi di sini kita akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Churchill. Churchill. Oke. Pak Churchill, udah berapa lama Bapak tuh kerja di sini? Saya di sini dari tahun berapa? 97. 97. Oke. Ini kan PT KCM ya, Karya Cipta Madani. Itu bisa dijelaskan nggak sih Pak mengenai perusahaan ini bergerak di bidang apa? Terus kerjaannya ngapain gitu? Oke. Ya, jadi pada awalnya kita kan sebelum ada Karya Cipta Madani ini, kita satu kelompok para engineer yang di bidang masing-masing ya, di bidang jasa konsultansi. Mulai dari 2007, terus kemudian berkembang tahun 2007 kita buat ada CV dulu, namanya Yuchi Kajitama. Yuchi Kajitama. Ya, Yuchi Kajitama. Terus seiring berjalan waktu kita butuh satu company yang untuk mengcover Yuchi Kajitama itu. Tahun 2011 kita bentuk PT Karya Cipta Madani. Nah, jadi seiring berjalan waktu, lalu setelah kita meetingkan, kita butuh satu company lagi untuk itu, dan untuk teman-teman juga, bersama teman-teman ya, lalu kita bentuklah PT Karya Cipta Madani. Di situ bidang yang kita ini di bidang jasa konsultasi transportasi, lebih ke transportasi. Jadi bidang kita tuh mulai dari kita menyesuaikan dengan regulasi pemerintah, di mana di situ ada tahapannya. Di perencanaan itu ada feasibility study, kemudian feasibility study, kemudian kita ada rencana induk atau master plan, lalu ada survei bisnis dan desain, ya, lalu konstruksi. Kalau konstruksi kita di manajemen konstruksi dan supervisi. Oke. Nah, setelah ini beroperasional, nanti itu akan ada namanya kegiatan yang mengevaluasi bagaimana kinerja kalau di bidang transportasi, misalnya ya salah satunya di infrastruktur pelabuhan ya. Jadi operasional sekian tahun, kemudian itu akan dievaluasi apakah menguntungkan atau tidak. Kira-kira begitu ya sederhananya. Sederhananya. Oke. Menguntungkan, misalnya itu ini kan ke Pelindo, ya kan, Pelindo itu istilahnya pelabuhan komersial, ya. Setelah dikembangkan itu ada namanya studi apakah studi manfaat fasilitas pelabuhan. Jadi apakah ini patut dikembangkan atau tidak? Kira-kira seperti itu ya. Okay. Nah, kalau memang saya rekomendasinya ini perlu dikembangkan, kira-kira gitu ya. Nah, setelah dikembang, kalau memang harus dikembangkan, kita studi lagi, namanya DD. Ya, jadi dari RIP tadi, rencana induk itu kan programnya jangka panjang tuh sampai 25 tahun atau 20 tahun gitu kan. Nah, dalam perjalanan ini dia akan berubah sesuai perkembangan operasionalnya. Tahunya dia signifikan, ada investor yang masuk dan sebagainya. Artinya dia perlu di-upgrade atau dikembangkan. Itu namanya detail engineering design. Detail engineering. Jadi
kemudian konstruksi lagi, operasional lagi. Nah itu kita, kemudian ada lagi namanya, ada yang konsesi, ada namanya kalau swasta tuh terminal untuk kepentingan sendiri, lalu apa lagi ya, untuk pelabuhan umum itu kita bisa melayani jasa itu semua. Oke. Gitu. Nah khusus yang saat tadi yang Yujika Citama itu lebih ke lingkungan. Lebih ke lingkungan. Maksudnya AMDAL, studi-studi AMDAL gitu ya. Kira-kira seperti itu ya kurang lebihnya PT Karya Cipta Madani itu seperti apa. Ya. Terus posisi Bapak ini di perusahaan ini sebagai apa Pak? Kita kan juga pengen penasaran dong nontonnya. Kebetulan saya ownernya. Jadi saya ownernya, terus saya juga karena passion saya di jasa konsultansi ya, saya juga turun langsung gitu. Jadi ikut sama tim, sama teman-teman gitu ya. Nah dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan kami. Jadi kan kadang-kadang ya orang bilang owner tuh tinggal duduk manis saja gitu kan. Itu enggak, kalau saya enggak seperti itu. Artinya kita juga karena ya saya lebih senang untuk ya bergabung sama teman-teman, ikut gitu ya, ikut di tim mengerjakan kegiatan. Oke, kan Pak Acil ini sebagai owner ya. Terus bagaimana sih Bapak itu menyediakan kebutuhan dasar seperti gaji, tunjangan kesehatan, dan keamanan kerja bagi karyawan Bapak? Oh, dari gaji dulu. Gaji ya kita sesuaikan dengan kontribusi ya. Kontribusi misalnya ya kita kan ada 3 kategori lah ya, ada yang tetap, ada yang afiliasi. Artinya dia tetap, tetapi secara manajerial tidak juga, ada yang lepas. Artinya istilahnya per waktu ya. Jadi setiap ada kegiatan kita undang untuk ikut berkontribusi, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, baik. Terus fasilitas kerja yang ada di PT Karya Cipta Utama ini, Madani ini, maaf, di PT Karya Cipta Madani itu ada apa aja sih Pak fasilitasnya? Oh gitu. Nah kita ke ini capacity building dulu untuk Capacity building. ini. Jadi saya misalnya seperti tadi itu kan ada yang tetap, ada yang kita berafiliasi, kita fasilitasi. Misalnya kebetulan saya juga aktif di asosiasi profesi, misalnya di IATP di Provinsi Jawa Barat, saya bendahara umum, terus saya di Intakindo. IATP itu Ikatan Ahli Teknik Penyiaran Lingkungan ya. Jawa Barat saya bendahara umum, terus kemudian di Ikatan Nasional Tenaga Ahli Indonesia juga di Provinsi Jawa Barat saya bendahara umum. Jadi kita di capacity building itu maksudnya teman-teman yang berafiliasi dengan kita fasilitasi untuk mendapatkan sertifikat profesi. Jadi kita fasilitasi pelatihan, kita fasilitasi untuk mendapatkan sertifikat. Kalau sekarang itu kan jenjang ya, jenjang yang umum tuh kita 789. Kalau jenjang 7 itu kan di keprofesian tuh dia muda, terus muda, kemudian madya dan utama. Jadi kita fasilitasi sesuai dengan kemampuan mereka. Karena di samping buat teman-teman tenaga yang kita berafiliasi itu membantu kita, dan kita bebaskan untuk berkontribusi di luar. Artinya yang tidak tetap ya, gitu. Misalnya ada pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka ya kita fasilitasi. Jadi seluruhnya kita fasilitasi itu. Nah, untuk peningkatan kemampuan teman-teman yang bergabung dengan kita. Itu bukan karyawan tetap. Artinya ya misalnya Mas Yoda nih gitu ya, tenaga istilahnya kalau dia di jasa konsultansi itu misalnya ahli struktur nih, sekarang sertifikat profesinya ahli madya, Pak saya pengen utama gitu kan, misalnya saya butuh utama dan sebagainya, terus kita fasilitasi ke utamanya, kira-kira seperti itu. Oke. Bapak kan sebagai owner nih ya, maksudnya di PT Karya Cipta Madani ini Bapak interaksi dengan karyawannya itu seperti apa? Apakah Bapak nge-treatnya kayak lu harus kerja segala macam, atau Bapak ngerasa
kayak nganggap mereka itu sebagai keluarga, jadi supaya mereka itu lebih nyaman atau gimana Pak? Oh, ya mungkin saya karena saya sudah melihat perkembangan cara berkomunikasi, terus kemudian kita ini sekarang itu, kalau saya mungkin sedikit berbeda lah dengan yang lain. Bagi saya yang pertama itu tujuan sampai, artinya tugas masing-masing itu harus mereka sudah punya tugas masing-masing dan mereka menyelesaikan masing-masing. Artinya itu dibentuk yang nggak sebentar ya, lama-lama dia akan ini sendiri. Jadi ini tugas siapa, nggak perlu disuruh, itu udah jalan sendiri. Jadi sekarang itu sebenarnya secara ini praktis saya nggak ada, itu jalan sendiri. Kira-kira gitu. Jadi tidak ada suatu yang harus saya khawatirkan ya, sesuatu yang saya percaya penuh dengan tim saya, kira-kira seperti itu. Jadi sejauh ini bagi saya tidak sesuatu hal yang kalau misalnya ada bagian dari anggota saya atau karyawan yang bagi saya kan pertama kan jujur, terus mau belajar, mau berkembang, itu aja. Tapi kalau sekali saya merasa dia membohongi gitu. Membohongi, saat itu saya pecat. Artinya bukan saya pecat begitu. Artinya kita komitmen begitu. Jadi sekali dia melakukan itu, artinya dia minta mengundurkan diri ke saya. Bukan ke saya, ke manajemen. Jadi begitu ketahuan detik itu juga dia silakan katakan. Terus kita lebih ke kerja tim yang solid. Jadi ibarat tim sepak bola atau football ya. Yeah. Kalau backnya seok, yang lain harus bantu gitu kan. Tapi kalau yang satu ini kalau udah merusak sistem udah nggak bisa. Kira-kira gitu. Jadi semuanya itu bekerja, semuanya itu happy, semuanya itu enjoy gitu kan. Jadi kita nggak membatasi harus jam sekian di kantor, pulang jam sekian, nggak bisa seperti itu. Karena dunia jasa konsultansi itu kalau menurut saya itu yang penting target sampai, kualitas sesuai, kita tidak ada masalah, semuanya lancar ya alhamdulillah gitu. Targetnya seperti itu. Jadi lebih saya mempercayakan, mengamanahkan si A ini tugasnya, si B tugasnya, si C tugasnya. Silahkan kerjakan dengan baik. Kalau ada masalah Bapak bicarakan. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Bagaimana kan Bapak nih sebagai owner, terus bagaimana perusahaan itu mendorong karyawan untuk mencapai potensi maksimal mereka? Itu tadi. Jadi dia sudah ya salah satu contoh nih, saya ada dulu satu orang yang dia sebenarnya backgroundnya bukan dari teknik gitu ya, bukan dari teknik, malah dari jadi dia bisa dari sejarah kalau nggak salah malah gitu ya, dia bisa CAD, AutoCAD. CAD itu hanya memindahkan gambar. Jadi secara ini gambar yang dia lihat itu, gambar CAD yang dia lihat itu dia nggak tahu tuh gambarnya apa, kira-kira begitu. Hanya bisa memindahkan. Nah, saya pelajari ini apa kira-kira nih ini ya. Nah, terus dulu awal-awal drone yang mulai tren gitu, saya suruh cari informasi, saya lihat kayaknya peminatan sana deh gitu kan. Nah, kita udah mulai butuh ke sana, saya suruh cari informasi, sumbernya di mana, maksudnya belinya di mana, pelatihannya di mana, biayanya berapa, perlu anggaran berapa, saya suruh ini sendiri. Kemudian diajukan ke saya suruh 3 alternatif. Pilih mana yang lebih tepat menurut dia. Kita evaluasi, saya suruh berangkat, sebelum selesai, sebelum bisa jangan balik ke kantor. Jadi saya coba membangkitkan ininya dia, memotivasi gitu. Alhamdulillah balik-balik dia bisa presentasikan ke saya, langsung berangkat ke lapangan. Sampai sekarang oke, dia sudah bisa mapping, udah bisa
dengan SketchUp, hitung volume, dengan itu udah berkembang. Dan sekarang dia jalan sendiri gitu, udah jalan pelan seperti itu. Jadi artinya dari diri dia. Kalau nggak kita sebagai pemantik, pemantik kita ini udah kita coba tantang gitu, dia merasa ini, dia akan ini sendiri dia, gitu. Jadi dua-duanya bermanfaat bagi kita sebagai company. Secara ini manfaatnya, ini effortnya lebih bagus, lebih baik lagi terhadap kita. Terus di secara ini secara keahlian dia lebih ini lagi lebih bagus gitu. Mungkin kita break dulu ya karena ada azan, takutnya masuk suaranya. Boleh Pak Dan? Boleh. Oke, siap. Oke Pak Acil, kita balik lagi. Jadi gimana perusahaan memberikan reward jika seandainya seorang karyawan itu mencapai goal tertentu? Oh iya, kita tahunan tuh ada Bonus itu bisa 10-20 kali 20 kali gaji. ya, tergantung. Terus kalau PT Karya Cipta Madani ini pernah mengadakan kayak jalan-jalan kayak gathering buat karyawan gitu sih Pak? Ya, ada hari kita ke Bali, Pangandaran, ke lagi ada. Kita ada. tahun ada program. Ada Kebetulan program. kemarin pas COVID itu kita tidak laksanakan. Kita sempat kerja ke Bali, ya. Itu untuk refreshing, terus untuk kerapan karyawan yang ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Acil atas waktunya dan ketersediaannya diwawancara oleh kita. Ya. Oke guys, jadi itu aja wawancara kita bersama owner PT Karya Cipta Madani. See you di next episode. Saya Gus Nurjaman. Saya kebetulan dari Bandung dan tinggal di Bandung juga di Komplek Karya Bandung Indah. Kebetulan posisi saya mulai bekerja tahun 2013 sebagai karyawan biasa, dan 2019 saya diangkat jadi direktur di sini itu. Kalau Pak Acil direktur di PT Yuci, kalau saya direktur di PT Karya Cipta Madani. Itu. Terus apa lagi dari lupa lagi pertanyaannya? Posisi pekerjaan Bapak sih. Iya, direktur, tapi sekarang juga turun gunung, artinya jadi engineer juga, ikut desain gitu ya, ikut ke lapangan juga. Jadi kalau di istilah bola itu saya kalau turun ke lapangan di posisi gelandang tengah, kesana kemari. Jadi ketika tenaga ahli yang bersangkutan yang sudah diarahkan untuk mengerjakan satu pekerjaan, katakanlah sakit atau ada keperluan yang tidak bisa hadir, sehingga saya turun langsung. Iya, seperti ada hierarkinya, ada seperti karyawan biasa aja. Ya, artinya tidak, pada umumnya aja karyawan. Yang dimaksud pertanyaan ke mana? Apakah dianggap karyawan seperti anak atau gimana? Maksudnya hubungan antara karyawan sama atasannya itu seperti apa Pak? hubungannya baik. Ya baik lah, itu tergantung juga si karyawannya dia loyal nggak gitu ya. Artinya dia sesuai dengan arahan manajemen perusahaan nggak. Karena kalau dia kurang pekerjaannya kurang maksimal, itu biasanya tidak lama, berikutnya dicari yang baru lagi. Kalau yang normal-normal saja, gimana umumnya perusahaan itu. Untuk benefit sendiri selain gaji di PT ini tuh dapat apa aja Pak? Lemburan mungkin, Lemburan sama uang lapangan. uang. Lapangan. Ya, Kalau untuk kesehatannya bagaimana? itu sudah include dari di dalam apa yang diterima, include di situ. Jadi tidak dipisah-pisah, ini untuk kesehatan, ini transport, ini untuk makan, misalnya enggak, sudah include di dalamnya gitu. A few moments later.
Oke guys, jadi kita diajakin makan di daerah Buah Batu sama owner perusahaan Karya Cipta Madani. Let's go. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one time for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love between you, never break apart. And we moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Get off your seat, clap your hands to the beat. Grab a champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah. In the Caribbean, yeah. Dance, 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 smoke, smoke, smoke. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you